Masuknya Jepang ke Indonesia tidak terlepas dari adanya peristiwa Perang Pasifik. Jepang masuk dalam Perang Dunia II setelah menyerang Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1942. Serangan Jepang ini diikuti dengan serangan kilat Jepang untuk menguasai wilayah jajahan Inggris, Prancis, dan Belanda di Asia Tenggara. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina, Singapura, dan Indonesia. Hindia Belanda adalah target utama bagi Jepang karena Jepang ingin menguasai wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya yang berguna dalam peperangan seperti minyak, karet, dan timah. Karena itu, serangan awal Jepang ditujukan pada pusat pertambangan minyak di Kalimantan dan Sumatera karena minyak ini sangat penting untuk bahan bakar peralatan perang Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mulai memasuki Tarakan. Kemudian, dalam waktu 3 bulan, Jepang berhasil menguasai Indonesia. Tujuan atas penguasaan tersebut adalah untuk mendapatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk keperluan perang. Alasan Jepang sempat disambut gembira itu dikarenakan Jepang menggunakan data-data intelijen untuk membuat propaganda yang bisa menarik simpati rakyat Indonesia. Maka, di awal kedatangannya, Jepang bisa dengan cepat mengerti budaya lokal dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal-hal yang bersifat metafisis. Contohnya, Jepang menggunakan ramalan Jayabaya tentang datangnya bangsa kulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Propaganda lainnya adalah Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua bagi Indonesia. Setelah itu, Jepang menerapkan beberapa propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia, mulai dari dibentuknya gerakan 3A, Putra, Chou Hokkakai, dan sebagainya. Semboyan dari 3A yakni Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Gerakan 3A dicetuskan pada 29 April 1942 bertepatan dengan Hari Nasional Jepang yang juga merupakan hari lahir Kaisar Hirohito. Pembentukannya digagas oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang, Hitoshi Shimizu. Demi mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, maka Hitoshi Shimizu kemudian menggandeng tokoh nasional, yakni Mr. Samsudin sebagai ketua gerakan 3A. Adapun beberapa tujuan gerakan 3A yaitu 1. Menarik simpati rakyat Indonesia. 2. Memberi jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia. 3. Meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang negara terkuat di Asia. 4. Memberi peluang bagi pemimpin Indonesia dan pemerintahan. 5. Menarik simpati para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Reina, ayo bangun. Rutinitas atau Ini kegiatan sudah pagi, ayo sehari-hari berbenah yang dilakukan anggota gerakan pelajaran. 3A yaitu bangun pagi, lalu apel pagi. Setelah itu, bagi kaum pria, diajarkan untuk berkebun yang benar, yaitu diajarkan cara menanam yang tepat dan tumbuhan apa yang cocok ditanam di kondisi tertentu. Contohnya, jika seseorang memiliki tanah kebun yang tak terlalu subur, dianjurkan menanam ubi. Sedangkan, bagi kaum wanita, diajarkan untuk memasak, meramu, dan menjahit. Biasanya, di sore harinya dilakukan kegiatan melatih fisik, yaitu berlari ataupun senam. Namun nyatanya, gerakan 3A ini hanya berumur beberapa bulan saja karena dianggap tidak menguntungkan bagi pihak Jepang, bahkan tidak berhasil dalam menarik simpati rakyat Indonesia. Gerakan 3A tidak bertahan lama. Ini dikarenakan rakyat Indonesia
kurang bersimpati. Gerakan ini terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Pada September 1942, gerakan 3A dibubarkan karena terjadi perpecahan internal di antara penguasa Jepang. Staf Gunseikan menuduh gerakan 3A telah menjadi salah satu organisasi massa, padahal seharusnya merupakan gerakan propaganda. Selain itu, gerakan 3A dinilai kurang populer karena dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, seorang tokoh nasionalis yang disebut kurang dikenal